kasih untuk kesempatan yang percayakan untuk saya untuk menyampaikan tentang firman Tuhan. Jadi sini saya mau tanya saudara, ini kan menjelang Natal, walaupun bukan menjelang Natal, apa yang jenengan rasakan tentang kebaikan Tuhan? Banyak, contohnya dalam pembelaan, perlindungan, pemeliharaan terutama. Nah, di sini saya mau membahas tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yaitu adalah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Tuhan sangat sayang kepada kita sehingga Dia mengirimkan Yesus ke dunia untuk menebus dosa kita. Dengan nuansa Natal ini, dengan melambangkan Tuhan lahir di kandang domba, melambangkan kita, hati kita itu yang kotor, dan kita itu hati yang penuh dosa, yang benar-benar yang tidak layak, tetapi Tuhan turun ke dunia untuk melayakkan kita. Kita sebagai orang yang tidak benar, tapi Tuhan rela dengan kasih karunia-Nya. Tuhan berani mati, jatuh dalam jurang maut, dan juga untuk menyelamatkan kita, untuk dibenarkan. Mari kita saudara, kita buka ayatnya di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Di sini tentang kasih karunia Allah yang begitu luar biasa kepada kita. Mari kita buka Roma 3 ayat 3 sampai 24. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena semua orang yang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan. Di garis bawahi ayat yang terakhir, dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan sangat sayang kepada kita, anaknya yang tunggal. Bisa dibayangkan kita punya anak satu-satunya, dikorbankan secara manusia sudah ikhlas saudara. Keupayaman ini sih nanti-nantikan dulu dalam pergumulan. Tetapi Tuhan sendiri yang berfirman, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Dan Tuhan mati pun kita secara nggak langsung kita dibenarkan oleh firman. Nah, tetapi saudara, dengan kasih karunia yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, yuk kita jangan seenaknya sendiri. Kalau kata orang Jawa, yuk gak seenaknya udah. Jadi diberikan permisi seperti babi, dimandiin, waduh bersih, nyemplung lagi lumpur, mandiin bersih, nyemplung lagi lumpur. Seperti itulah sifat manusia. Wah, ya nanti ya aku dibenarkan Tuhan, dibersihkan Tuhan, nggak apa-apa lah dosa-dosa sekali. Tapi nggak kayak gitu saudara. Tuhan sendiri pun rela sampai dicambuk, sampai bercabik-cabik darahnya yang luar biasa, bagaikan mahkota duri. Itu siapa? Bukan untuk jenengan semua. Jadi karena Tuhan sendiri yang sangat sayang kepada kita, kasih karunia-Nya pun jangan sampai kita sepelekan. Jadi benar-benar kita jaga dengan contohnya seperti kita menjadi cerminan bahwa kita adalah anak Tuhan dengan jamu saudara, jaga mulut. Dan non jauh ya jangan sampai asal jeplak, ngomong asal kecotot, asal mangap. Tetapi di mana Tuhan berada dalam hatimu, di situ mencerminkan bahwa Tuhan itu ada. Jadi ibaratnya ya jangan seenaknya sendiri setelah kita dibersihkan dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Kita baca lagi di Ibrani 13 ayat 5 dan 8. Ini bahwa dengan Tuhan hadir menebus dosa kita, kita itu diibaratkan
Yuk, ayat 8. Itu bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita. Nah, ini bukti penyertaan Tuhan. Ibrani 13 ayat 8 kita baca bersama. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik maupun hari ini dan sampai selamanya. Bahwa ini yang seperti diajarkan oleh Bapak Gembala di tempat saya, Bapak, dalam kondisi apapun selalu nyatakan Tuhan Yesus selalu baik. Selalu baik, sakit, sedih, suka, bahagia, nangis, semuanya lalu sertakan Tuhan Yesus baik. Baik dalam hal apa? Bahwa pernah nggak saudara minta sesuatu tetapi nggak langsung dijawab dengan versi lain. Contoh, Tuhan jagai rumahku, jagai anak cucuku. Nah, jagai dalam hal memberkati dan juga melindungi. Nah, dan juga Tuhan pun menjawab doa-doa secara nggak langsung. Secara nggak langsung itu dalam arti kita harus menunggu dengan menguji iman kita. Menguji iman kita, apakah benar anak ini anak yang aku kasihi, imannya seperti imannya kuat seperti itu. Jadi bisa dikatakan dengan kita memelihara iman yang benar-benar percaya takut akan Tuhan, di situ Tuhan menguji kita. Tetapi jangan pernah sampai berpikir bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan selalu setia dalam keadaan apapun. Contohnya seperti ini, ayat 3, Ibrani 13:8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Bahwa Yesus tetap sama. Amin. Tuhan yang kita sembah ya sama dengan saudara-saudara Tuhan yang jangan sembah semua. Jadi Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan adalah Allah yang setia. Dan di situ pun juga bahwa kasih penyertaan Tuhan itu selalu baru, bahwa kasih karunia Allah memperbarui hidup kita. Kita buka di Galatia 2 ayat 20 sampai 21. Galatia 2 ayat 20 sampai 21. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan Aku lagi sendiri hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. aku tidak menolak Kasih karunia Allah, sebab sekiranya aku Taurat. sia-sialah kematian. Di sini sangat jelas saudara, ayat yang ke-20. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena kita hidup diperbarui dan dibenarkan oleh Tuhan, Dr. pun juga berkata ayat yang 20 ini bahwa kita benar-benar menjaga kekudusan dengan Tuhan mengirimkan kita Roh Kudus. Apakah Roh Kudus akan meninggalkan kita? Tidak. Justru karena keburukan kita, Roh Kudus itu sebenarnya ada. Ibaratkan begini saudara, Roh Kudus itu mau menempati hati yang bersih. Kak, contoh-contoh jenengan Kak, jenengan nyaman boten kalau tinggal singgah di tempat yang kotor, yang menurut waduh kok gini ya, risih pasti, jijik terutama. Nah, begitu pula dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada, tetapi Roh Kudus sendiri akan muncul kalau hati kita benar-benar bersih,
hati dan pikiran benar-benar bersih, di situ Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk kita hidup diperbarui oleh kebenaran firman, hidup lebih lagi serius dalam iman kita, pengujian iman. Seperti ibaratkan iman itu seperti kita, ini yang sering Bapak Gembala sampaikan sama Bapak saya, bahwa iman itu seperti emas, semakin ditempa, semakin dimurnikan, dileburkan, benar prosesnya itu, waduh, sakitnya minta ampun. Tetapi di saat hasilnya itu benar-benar murni, benar-benar asli emas, di situ, wow, ada harga yang luar biasa. Begitu juga seperti contoh kita sebagai tangan di tukang periuk. Periuk itu kan zaman sekarang apa ya? Tempoyang gitu ya, bukan? Ya, jadi intinya seperti di zaman dulu yang pakai tanah liat itu, saudara. Di situ diibaratkan bahwa Tuhan sendiri yang membentuk kita, dileburkan lagi, kalau ada kerikil kecil dihancurkan lagi, diolah lagi sampai benar-benar itu tidak ada kerikil kecil itu. Begitu yang Tuhan maksud, yang Tuhan mau untuk kita, benar-benar dimurnikan dan benar-benar Tuhan membentuk kita seluruh yang Tuhan mau dengan pengorbanan kasih karunia Allah. Dengan juga nuansa Natal ya. Tuhan masuk dalam dunia yang begitu fana, yang begitu hina, yang seharusnya bukan Tuhan yang Maha Suci Kudus turun ke dunia menyerupai Yesus Kristus. Karena kesucian Tuhan itu sesungguhnya dunia itu tidak mampu, saudara. Mengapa Tuhan sendiri menyerupai manusia melalui Kristus dengan perantara Bunda Maria, seperti itu. Jadi kasih karunia Allah juga tetap kita baca di Yohanes 1 ayat 16 dan 17. Ini yang Tuhan mau supaya kita kepenuhan, bahwa kepenuhan Roh Kudus yang Tuhan kirimkan untuk ada dalam kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 16 dan 17 kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yang dimaksud dengan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, di saat Musa naik ke Gunung Sinai, itu sebenarnya minta peraturan, saudara, yang melalui Tuhan langsung. Ini bukan maksud bertolak belakang bahwa Tuhan tidak mau sama dengan hukum-hukum yang Tuhan berikan sendiri, tetapi dengan Tuhan sendiri yang bekerja melalui Yesus Kristus, bahwa Tuhan itu sangat cinta. Maka dari 10 perintah Allah, Tuhan mengubah menjadi 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu. Yang dimaksud adalah dengan segenap hati itu apa ya? Benar-benar sepenuhnya, tidak separuh-separuh, tidak icet-icet, tidak seperempat, ya benar-benar sepenuhnya. Kita mengasihi Tuhan itu benar-benar dengan tulus hati, dan kita selalu percaya bahwa kasih karunia Allah itu selalu ada dalam kehidupan kita, dan kita pun nggak akan pernah ditinggalkan, saudara. Dengan kesetiaan yang luar biasa, dengan kuasa Tuhan yang Maha Kudus, mau mengubah kita, mau mengambil kita dengan kita orang yang paling hina, yang paling kotor ibaratnya, sampai Tuhan pun rela karena sayangnya kepada dunia. Jadi yang saya sampaikan malam ini adalah kasih karunia itu benar-benar kita syukuri, karena tidak semua orang bisa, tidak semua orang dapat. Para Tuhan sendiri yang memberikan kasih itu secara cuma-cuma. Asal kita percaya saja, semua sakit hilang. Jadi seperti lagu sekolah minggu, semua sakit hilang. Jadi benar-benar, ya benar-benar kita sepenuhnya
berserah sama Tuhan, benar-benar percaya walaupun proses yang luar biasa, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan selalu setia dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun, selalu katakan Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan punya rencana yang luar biasa, yang kadang kita pun, Tuhan kok ini sih, Tuhan kok gitu, ini yang enggak aku mau Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan selalu menjawab doa yang tidak pernah ya benar, yang tidak sesuai? Karena Tuhan punya maksud untuk hidup kita, entah itu menjadi berkat, entah itu menjadi kalau rancangan Tuhan yang Tuhan mau, mungkin dalam pelayanan, mungkin dalam pekerjaan, apapun, Tuhan pasti mempunyai rencana yang terbaik untuk kita sebagai alatnya. Oke. Kita buka lagi saudara di Efesus 1 ayat 7. Sudah ketemu saudara? Kita baca Efesus 1 ayat 7. Oke, Efesus 1 ayat 7 kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bis jelas saudara bahwa sangat sayang Tuhan sama kita, bahwa Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu tidak ada yang lain saudara, hanya dalam Tuhan. Amin. Dalam Tuhan Yesus. Ya permisi, ya agama lain ngomong percaya itu pasti menggusur, tapi enggak. Kita buka bro, Yohanes 14 ayat 6. Bro. Yohanes 14 ayat 6. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia. Iya sih. Dan juga Tuhan Yesus pun berkata demikian di Yohanes 14 ayat 6. Oke, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah Jalan dan dan kebenaran hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. tidak melalui Anaknya ini sebagai perantara saudara. Sebelum melalui itu Bapa yang di surga, dan Yesus itu sendiri, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini semuanya karena kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan. Intinya, kalau tanpa kasih karunia kita bukan apa-apa saudara. Kita hanyalah manusia-manusia yang terbuang, yang enggak layak. Tetapi Tuhan layakkan sendiri, langsung mengutus anaknya yang tunggal supaya kita dibenarkan oleh penebusan dosa. Jadi itu yang saya sampaikan, biarlah kita semakin melangkah lagi dalam Tuhan. Amin. Jadi ya nun sewu, kalau mungkin ada yang salah mau direvisi, ini juga masih belajar juga. Dan oh iya saudara, permisi, saya juga mohon maaf sebelumnya untuk Senin ini saya akuntan terakhir pelayanan di sini. Jadi ada sesuatu yang mengambil keputusan untuk mohon maaf tidak bisa lanjut lagi pelayanan. Jadi terima kasih sudah bertahun-tahun mempercayakan saya untuk membantu pelayanan
Tuhan sangat sayang kepada kita sehingga Dia mengirimkan Yesus ke dunia untuk menebus dosa. Dengan nuansa Natal ini, dengan melambangkan Tuhan lahir di kandang domba, melambangkan kita, hati kita itu yang kotor, dan kita itu hati yang penuh dosa, yang benar-benar yang tidak layak, tetapi Tuhan turun ke dunia untuk melayakkan kita. Kita sebagai orang yang tidak benar, tapi Tuhan rela dengan kasih karunia-Nya. Tuhan berani mati, jatuh dalam jurang maut, dan juga untuk menyelamatkan kita, untuk dibenarkan. Mari kita saudara, kita buka ayatnya di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Di sini tentang kasih karunia Allah yang begitu luar biasa kepada kita. Mari kita buka Roma 3 ayat 3. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang yang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan jumlah-jumlah karena penebusan. Di garis bawahi ayat yang terakhir, dengan cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan sangat sayang kepada kita, anaknya yang tunggal. Bisa dibayangkan kita punya anak satu-satunya dikorbankan secara manusia, sudah ikhlas saudara. Keupayaman ini sih nanti-nantikan dulu dalam pergumulan. Tetapi Tuhan sendiri yang berfirman, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Dan Tuhan mati pun kita secara nggak langsung kita dibenarkan oleh firman. Nah, tetapi saudara, dengan kasih karunia yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, yuk kita jangan seenaknya sendiri. Kalau kata orang Jawa, yuk gak seenaknya udah ledeni. Jadi diberikan permisi seperti babi, dimandiin, waduh bersih, nyemplung lagi lumpur, mandiin bersih, nyemplung lagi lumpur. Seperti itulah sifat manusia. Wah, ya nanti ya aku dibenarkan Tuhan, dibersihkan Tuhan, enggak apa-apa lah dosa-dosa sekali. Tapi enggak kayak gitu saudara. Tuhan sendiri pun rela sampai dicambuk, sampai bercabik-cabik darahnya yang luar biasa, dibagaikan mahkota duri. Untuk siapa? Bukan untuk jenengan-jenengan semua. Jadi karena Tuhan sendiri yang sangat sayang kepada kita, kasih karunia-Nya pun jangan sampai kita sepelekan. Jadi benar-benar kita jaga dengan contohnya seperti kita menjadi cerminan bahwa kita adalah anak Tuhan dengan jamu saudara, jaga mulut. Dan orang Jawa ya jangan sampai asal jeplak, ngomong asal kecotot, asal mangap. Tetapi di mana Tuhan berada dalam hatimu, di situ mencerminkan bahwa Tuhan itu ada. Jadi ibaratnya ya jangan seenaknya sendiri setelah kita dibersihkan dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Kita baca lagi di Ibrani 13 ayat 5 dan 8. Ini bahwa dengan Tuhan hadir menebus dosa kita, kita itu diibaratkan ayat 8. Itu bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita. Nah, ini bukti penyertaan Tuhan. Ibrani 13 ayat 8 kita baca bersama. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik hari ini dan sampai selamanya. Bahwa ini yang seperti diajarkan oleh Bapak Gembala di tempat saya, Bapak, dalam kondisi apapun selalu nyatakan Tuhan Yesus selalu baik. Selalu baik. Sakit, sedih, suka, bahagia, nangis, semuanya lalu sertakan Tuhan Yesus baik. Baik dalam hal apa?
langsung dijawab dengan versi lain. Contoh, Tuhan, jagai rumahku, jagai anak cucuku. Nah, jagai dalam hal memberkati dan juga melindungi. Nah, dan juga Tuhan pun menjawab doa-doa secara nggak langsung. Secara nggak langsung itu dalam arti kita harus menunggu dengan menguji iman kita. Menguji iman kita, apakah benar anak ini anak yang aku kasihi, imannya seperti imannya kuat seperti itu. Jadi bisa dikatakan dengan kita memelihara iman yang benar-benar percaya takut akan Tuhan, di situ Tuhan menguji kita. Tetapi jangan pernah sampai berpikir bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan selalu setia dalam keadaan apapun. Contohnya seperti ini, ayat 3 Ibrani 13:8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Yesus tetap sama. Amin. Tuhan yang kita sembah ya sama dengan saudara-saudara Tuhan yang jangan sembah semua. Jadi Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan adalah Allah yang setia. Dan di situ pun juga bahwa kasih penyertaan Tuhan itu selalu baru, bahwa kasih karunia Allah memperbarui hidup kita. Kita buka di Galatia 2 ayat 20 sampai 21. Galatia 2 ayat 20 sampai 21. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan Aku lagi sendiri hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. aku tidak menolak Kasih karunia Allah, sebab sekiranya aku